Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah patut kita haturkan dan senantiasa kita tingkatkan atas segala kenikmatan yang tidak pernah usai, tidak pernah berhenti mengalir kepada diri kita maupun kepada orang-orang yang kita cintai. Kenikmatan iman dan Islam yang paling penting, yang menggerakkan hati dan langkah kita untuk hadir di majelis ini, majelis ilmu, untuk mengais peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah SAW dan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kita. Karena bagaimanapun, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, termasuk salah satu perbuatan durhaka terhadap Al-Quran atau cuek terhadap Al-Quran adalah tidak mempelajarinya maupun tidak membacanya. Dibiarkan Al-Quran berdebu di lemari-lemari kita, dibiarkan Al-Quran tidak tersentuh oleh tangan-tangan kita, dibiarkan Al-Quran tidak masuk ke relung hati kita, maka itu termasuk salah satu penghinaan yang kita lakukan terhadap Al-Quran, dan ada akibatnya, pasti ada akibatnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas kenikmatan ini, kenikmatan kita bisa bertemu di sini. Kalau sebelum-sebelumnya, mungkin beberapa tahun sebelumnya, mungkin 10 tahun sebelumnya, mungkin ada yang masih belum pergi ke masjid, mungkin ada yang masih tidak tertarik dengan kajian-kajian, tapi ternyata pada malam hari ini kita tidak pernah menyangka ternyata bisa dipertemukan Allah untuk nimbrung bareng bahas babakan Al-Quran. Maka ini satu kenikmatan yang begitu besar, yang kalau misalkan kita uangkan, nggih, pinten Pak regane Pak? Lek di duit nih, mboten enten nggih. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, bahkan sampai Pak, para ulama itu saking semangatnya belajar. Pernah ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, Pak. Dari kalangan tabi'ut tabi'in, beliau pas sedang halaqah ngeten iki nulis, Pak. Akhirnya penanya itu habis. Nah, penanya habis, maaf, bukan penanya habis, tapi penanya patah. Okay. Jadi kalau dulu kan pena itu kadang terbuat dari kayu, kadang saking ini kan apa? Bulu. Okay. Jadi namanya dicelupne nulis gitu. Tidak seperti sekarang ya Pak. Nah itu patah Pak. Maka kemudian pas lagi ngajarnya itu niki, siapa yang mau jual penanya seharga 1000 dirham? Okay, 1000 dirham. 1000 dirham itu ada sekitar mungkin kalau 1 dirhamnya, kalau perak itu sak gramnya sekitar 70 nggih Pak. Kalau 1 dirham itu sekitar 4 nggih, 4 kali 7 pinten Pak? 280 kali 1000, 228 juta. Satu pena Pak dihargai 28 juta. Otomatis semuanya penaku 1000 dirham, lumayan nggih mangan nggih. Nah, para santri-santri ngoten niku nggih. Waktu itu kan para ulama sedang nyantri, Pak. Para ulama sedang nyantri, 1000 dirham gak apa-apa, penaku gak apa-apa. Tapi yang menarik Bapak Ibu dirahmati Allah, dia rela untuk kehilangan 1000 dirham untuk menulis dan mencatat apa yang telah disampaikan oleh gurunya
daripada kemudian dia tidak mendapatkan sama sekali ketika hadir di situ tapi tidak mendapatkan ilmunya, mungkin ngerti apa yang disampaikan gurunya tapi tidak bisa menulisnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi tidak ada harganya. Sampai pena itu tadi sampai dikatakan dijual 1000 dirham, sampai kemudian Imam Syafi'i Imam Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan seandainya ada yang jual waktu, nanti saya akan beli, Pak, katanya, kata beliau, kalau ada yang mau menjual waktunya maka saya akan membeli setiap detiknya seharga 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 juta. Oke, sekitar 4 juta insyaallah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Silahkan dibuka ayat 211 surat Al-Baqarah 211, monggo. Sampun? Monggo ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu nggih. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Jadi bani, kalau bani ini kan mat namanya, kalau dalam tajwid mad jaiz itu minimal 4. Kalau Israil itu mat wajib minimal 6, harus 6, wajib 6. Terus kemudian mendengung hum, kemudian tim itu juga mendengung. Saya ulangi nggih. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Baik, kita masuk ke arti dari ayat 212. Ayat 211 kemarin sudah kita artikan, nanti saya artikan secara global. Sekarang ayat 212. Zuyyina dihiasi lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Apa yang dihias-hiasi? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskharuna, dan mereka meremehkan, mengejek, maksudnya meremehkan. Minal ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman. Walladzina, dan orang-orang yang, makanya kan ini kan berhenti nih Pak, wakaf lazim mim. Ini bukan karena tanwin atau nun ketemu mim, tapi memang harus wajib berhenti, tidak boleh lanjut nih. Ittaqau, mereka bertakwa. Fauqahum, di atas mereka. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wallahu, dan Allah yarzuqu, memberikan rizki, mayyasha, kepada orang yang dia kehendaki, bighairi, dengan tanpa hisabin, hitungan. Allah paring rizki niku mboten hitung-hitung, iki tak ini mboten hitung-hitung, pokoknya biuk gitu saja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 211. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakan kepada Bani Israel, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa yang telah kami datangkan kepada mereka dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah kita bahas kemarin bahwasanya Bani Israel, orang-orang Israel itu orang-orang sing paling ngeweyel. Makanya Nabi Musa niku mboten diuji, tidak diuji dengan bala, tidak diuji dengan kesakitan, tapi beliau diuji dengan kaumnya. Kaum sing paling wayel niku nggih Bani Israel. Beliau termasuk seorang nabi yang masuk ulul azmi 5 kita bahas kemarin, Nimim, Nuh, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah itu Nabi Nuh, nah sudah jelas. Dakwah pinten tahun Pak Nabi Nuh? 900 ya. Alfasanatin illa mi'ata aman, 900 illa khamsina ama, 950.
950 tahun sing melok gur wong 80, Pak. Nggih. Bawen dina sana kemari, ayo Gusti Allah niku Maha Kuwasa sing boten angsal disekutukan. Panggah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ora enek sing gelem melu. Gawe kapal, maaf ngapunten, kapale ngapunten diteleki, Pak. Masya Allah, kurang ajar, Pak. Nggih. Nyapa sampean ning nggondur gundung kok gawe kapal? Nggih. Gawe apa? Nabi Nuh mboten sanjang napa-napa. Malah ternyata diganggu, kemudian diberai. BAB di situ, Pak. Wah, iki iki WC umum anyar iki. Biasane ning omah, biasane ning nggon dadak nepi-nepi ngono, saiki enek WC umum wis ning kene wae, ya. Nabi Ibrahim sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji beliau, dipisahkan dari anaknya yang masih kecil, suruh nyembelih gitu. Sak napa niku negara kabeh benci sama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai dibakar. Masing-masing orang harus bawa satu kayu bakar, Masya Allah. Kemudian Nabi Musa nggih niku wau, karena beliau mendapatkan umat yang spesialnya dalam tanda kutip dableke, Pak. Ya. Terus kemudian Nabi Isa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau itu belum genep 40 tahun. Ada yang mengatakan sudah genep, tapi riwayat yang saya itu mengatakan belum genep 40 tahun, Pak. Diburu kali kaumnya sendiri. Hawariyun itu hanya berapa belas orang, Pak. Jadi kalau para sahabat itu beribu-ribu sahabat yang ditinggalkan Rasulullah, yang ditinggalkan Nabi Isa itu cuman berapa belas orang, itu nanti yang akan menyebarkan dakwahnya Nabi Isa. Sabar Nabi Isa. Masih Nabi Isa niku bisa menghidupkan orang yang mati karena Allah nggih, bisa menghilangkan penyakit belang, tapi panggah wae, Pak, mboten do percaya. Masyaallah nggih. Sampai-sampai, Pak, itu ada sebuah riwayat Nabi Isa ini didoi oleh anak-anak muda di zaman itu, karena beliau itu bisa mengetahui apa yang ada di dalam rumah, Pak, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi niki mboten terus jadi dalil bahwasanya oh Nabi Isa iso berarti lek aku uji kesektian aku iso ndelok sini nggon jero apa berarti aku ya kaya Nabi Isa. Beda nggih. Kanjeng Nabi mboten ngertos kok. Nabimu sapa? Nabi Isa napa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Nah, masih ya seperti itu, Pak. Bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa menyembuhkan penyakit belang, terus kemudian bisa menerawang yang ada di dalam rumah, sampai seperti, tapi mereka tidak mau beriman. Pernah suatu kali, Pak, karena bisa dijauhi oleh orang-orang nggih. Akhirnya kemudian yang menjauhi itu orang-orang Yahudi, Pak nggih. Karena Nabi Isa termasuk Bani Israel yang dikirimkan untuk meluruskan orang-orang Bani Israel supaya kembali ke agamanya Nabi Musa. Pas beliau lewat, Pak, maka orang-orang udah berbisik-bisik. Anak-anak dikumpulkan dalam rumah, Pak. Anak-anak pas ning jaba, Nabi Isa lewat, niku semuanya suruh masuk, mlebu rumah sana, masuk ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, enten sing jarak tanglet, sing ning omah kae apa jal. Jarine kowe iso melihat apa yang ada di dalam rumah. Yang di dalam rumah itu apa? Nabi Isa mengatakan yang ada di dalam rumah itu adalah babi-babi. Ngoten, Pak. Guyu semua nggih. Kados panjenengan ngoten. Wah, ngapusi. Wong ning nggon kono lho anak-anak kita dimasukkan ke sana. Pas dibuka, Pak, ternyata bener bukan anak-anaknya, anak-anaknya wis gak enek dadi babi-babi. Seperti itu, Pak. Sing masuk Islam yang ikut Nabi Isa itu cuman belasan orang. Sektine kaya ngono, Pak. Masya Allah nggih. Kurang sekti napa Nabi Isa niku. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW sudah jelas. Nah, Nabi Musa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diberikan umat yang spesial ndableke nggih. Wis sudah mau mereka orang-orang Bani Israel ketika dibawa oleh Nabi Yusuf nggih. Bani Israel kan berasal dari anak turunnya Nabi Israel. Nabi Israel sinten? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya Yusuf, salah satunya lagi Bunyamin, yang 10 itu termasuk nanti yang paling besar namanya Yahuda, yang kemudian menjadi anak turun mereka dikenal sebagai Yahudi niki. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 12 keturunan Nabi Yakub, dan Nabi Yakub serta istrinya diboyong ke Mesir. Seiring berjalannya waktu ternyata mereka dianggap non pribumi, nggih, Pak. Ya, karena bukan pribumi.
ya berasal dari Palestina kok digoning Mesir. Akhirnya mereka ditindas, seluruh Bani Israel jadikan budak. Allah kirimkan Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Boten matur suwun Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kalau kita lihat bagaimana keutamaan atau mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa untuk melindungi Bani Israel itu begitu banyak. Di perjalanan Pak, dijak Melayu niku mereka sambat ngelak jak Melayu dioyak Fir'aun nih Pak, sambat ngelak Pak. Oleh Allah Subhanahu wa taala Allah kirimkan awan. Allah kirimkan awan di atas seluruh Bani Israel semuanya Pak. Begitu itu Pak, dalam keadaan dikirimkan awan niku kepentok dengan laut, mereka malah nyalahkan Nabi Musa. Lho piye jal? Ning ngarep enek laut, ning mburi enek Fir'aun, lho piye jal? Sampai kan kemudian Nabi Musa menjawabnya kan, kalla inna ma'iya Rabbi. Disalah-salahkan oleh Bani Israel. Beliau mengatakan tidak mungkin kita akan terpojokkan, tidak mungkin Allah tidak akan menyelamatkan kami, karena Allah itu bersama saya, bukan Allah bersama kita. Nabi Musa sampai ngomongnya itu Allah bersama saya. Coba Pak, niku saking dableke Bani Israel. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya, sudah selesailah Fir'aun. Bani Israel sudah diselesaikan, sudah dikirimkan sampai menyeberangi Laut Merah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sana mereka panggah sambat Pak, ya luwe, ya lapar dan lain sebagainya. Akhirnya Allah kirimkan manna dan salwa. Manna dan salwa itu satu makanan, berbeda pendapat para mufassir. Ada yang mengatakan yang satu burung dara, ya, yang satunya itu seperti jelly. Tapi wallahu alam bisawab, sing genah kaya ngopo. Sing penting niku dua makanan yang Allah kirimkan langsung Pak dari atas langit. Langsung. Padahal di zamannya Nabi Isa Pak, Nabi Isa itu kan dalam surat Al-Maidah niku nggih, anzil alaina maidatam minas sama. Surat Maidah apa surat Mas? Nggih, surat Maidah nggih. Anzil alaina maidatam minas sama. Turunkan, mereka kaumnya Nabi Isa Pak minta tolong, para hawariyun minta tolong kepada Nabi Isa, mbok tolong diturunkan satu hidangan saja. Satu hidangan itu ternyata dijanji sama Allah, wis iki cukup sebagai satu hidangan yang diturunkan dari langit, baik itu sebelum maupun setelah ini wis gak enek meneh. Nabi Isa sampai seperti itu Pak. Bani Israel Pak bendino dikasih, bangun tidur ora sandadak kerja, ora sandadak nguli, bangun tidur sudah dicepak nih di depan tenda-tenda mereka Pak, manna salwa. Ngoten niku panggah sambat, jeleh aku mosok manna salwa, panganan surga niku jeleh Pak mereka. Masya Allah.